Saat ini saya sedang berada di depan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang mana saat ini sedang berlangsung aksi solidaritas untuk KDS Tempayung yang dikriminalisasi beberapa waktu yang lalu. Aksi demo yang berbahagia, kami dari Polres Palangkaraya mengimbau sekaligus melaksanakan pengamanan aksi damai yang rekan-rekan laksanakan pada siang hari ini. Menunjukkan kepada bapak-bapak di Pengadilan Tinggi, para hakim, juga kepada masyarakat luas Kalimantan Tengah, bahwasanya kasus saat ini sedang berlangsung aksi damai untuk aksi solidaritas untuk Kepala Desa Tempayung di Kota Waringin Barat. Oleh karena itu, ini berlangsung kami selain di datang Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menuntut keadilan bagi KDS Tempayung yang divonis beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Jika pernyataan gubernur tidak ada ormas di atas negara, maka tidak ada perusahaan di atas negara seharusnya. KDS Tempayung hari ini dikriminalisasi oleh perusahaan PT Sungai Rangit. Apa yang kami lakukan di sini bersolidaritas dengan masyarakat, dan ini adalah permintaan masyarakat adat Tempayung, bukan kami tok. Sehingga saya kira pengadilan harus betul-betul memahami situasi ini. Dan lagi-lagi kami mempertegas dengan mengutip ungkapan dari gubernur, jikalau memang ormas tidak boleh di atas negara, maka perusahaan juga tidak boleh di atas negara. Mungkin demikian. Ya, terakhir sebelum membacakan poin first, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya jika Pengadilan Pangkalan Bun, teman-teman, kawan-kawan publik sekalian, itu memberikan keadilan, bahwa masyarakat tidak harus jauh-jauh datang ke Pengadilan Tinggi ini untuk mencari keadilan tersebut. Kawan-kawan bisa lihat bahwasanya semua nomenklatur negara hari ini yang katanya menghargai masyarakat adat, hari ini bisa dilihat faktanya. Salah satu kades dikriminalkan. Teman-teman harus melihat bagaimana undang-undang, peraturan-peraturan itu tidak ada melindungi masyarakat adat. Teman-teman bisa lihat pun sampai detik ini RUU masyarakat adat belum juga disahkan. Teman-teman juga harus tahu bahwasanya di tingkat tapak teman-teman untuk mengurus misalnya pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat itu sulit juga proses-prosesnya. Selain itu juga penyempitan ruang hidup dari perusahaan-perusahaan yang hari ini mengkooptasi ruang-ruang hidup masyarakat adat. Mereka datang di tanah leluhur yang bahkan negara saja belum ada, apalagi namanya perusahaan. Ini adalah bukti, kawan-kawan, bahwasanya negara hanya omong kosong. Kalau kata presiden sekarang kan hanya omong-omong. Kita bisa melihat bahwasanya aturan-aturan yang ada digunakan sebaik perusahaan, dan kami bisa bilang juga oleh Pengadilan Pangkalan Bun untuk menetapkan KDS Tempayung bersalah. Seharusnya mereka bisa melihat ini adalah kriminal, bisa dilihat secara kronologis. Karena di depan Pengadilan Tinggi mungkin terakhir saya bilang jauh-jauh masyarakat ke sini tidak mungkin bukan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu selanjutnya kami akan membacakan pernyataan sikap kami.
pernyataan sikap koalisi masyarakat sipil melawan kriminalisasi kepala desa Sempayung di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Selasa, tanggal 6 Mei 2025. Adapun poin-poin yang kami sampaikan sebagai berikut. 1. Penuntut umum mengabaikan bukti dan argumentasi pledoi, yang mana penuntut umum tidak memberikan tanggapan substansial tanpa menyentuh substansi pembuktian yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Ini bertentangan dengan prinsip fair trial, karena terdakwa tidak mendapat tanggapan hukum yang layak dan proporsional terhadap pembelaannya. Kedua, kerugian hanya didasarkan pada klaim sepihak. Penuntut umum tidak melibatkan kantor akuntan publik atau kantor jasa penilai publik dalam menilai kerugian PT Sungai Rangit. Klaim kerugian hanya didasarkan pada testimoni internal atau testimonium B itu. Bukan penilaian independen yang memenuhi standar pembuktian pidana. Ini berpotensi melanggar standar pembuktian yang biasa disebut bilan reasonable doubt atau sesuai dengan pasal 183 KUHP. 3. Substansi perkara berbau sengketa perdata atau prejudicial gesture. Penasihat hukum menyatakan perkara ini seharusnya adalah sengketa perdata dan bahkan memenuhi unsur prejudicial gesture karena status lahan adat belum selesai secara hukum. Namun, keberatan ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan alasan sudah dibahas di putusan sela. Padahal memiliki implikasi besar terhadap legitimasi unsur pidana. Poin keempat, tindak pidana bersifat kolektif tapi ditimpakan ke satu orang. Perbuatan yang didakwakan mencakup ritual adat kolektif dilakukan oleh masyarakat luas di wilayah adat dan dilakukan secara bersama-sama. Namun, hanya terdakwa yang diproses tanpa pembuktian utuh tentang keterlibatan bersama atau joint. Ini bertentangan dengan logika hukum pidana pasal 55 KUHP tentang penyertaan pidana. Poin kelima, masyarakat adat tidak diakui karena tidak terdaftar di BREWA. Salah satu alasan hakim dan jaksa menolak pembelaan adalah karena desa Tempayung tidak terdaftar di BREWA. Dan spanduk aksi tidak mencantumkan kata masyarakat adat. Padahal pengakuan hukum adat tidak hanya bergantung pada BREWA, dan ini bukan syarat yuridis formal eksklusif. Poin ke-6, motif sosial diketahui tetapi tidak meringankan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa bertindak atas dasar membantu masyarakat menyalurkan aspirasi terkait pembagian, namun tetap dihukum. Padahal ini seharusnya menjadi alasan yang kuat untuk pertimbangan restoratif justice, bukan pemenjaraan. Dan yang terakhir, hakim hadirkan saksi ahli fiktif. Dalam salinan putusannya, hakim menyebut nama saksi ahli bernama Sikri Rahmani yang keterangannya dibacakan dalam sidang, padahal dari proses BAP sampai jalannya persidangan nama ini tidak pernah muncul di dalam persidangan. Ini mencerminkan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan sebuah bentuk peradilan sesat. Pengadilan Tinggi Palangkaraya